بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wa muslimat, para sahabat, para pemirsa dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian Asmaul Husna, yaitu kita masuk di pembahasan samaratul iman bihadhil asma al-karimah, buah keimanan terhadap nama Allah Al-Ghafur, terhadap nama Allah Al-Ghaffar, terhadap nama Allah Al-Ghafir. Pada pembahasan yang lalu telah kita jelaskan makna daripada nama Allah Al-Ghafur atau Al-Ghaffar adalah Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan ampunan yang luas, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pembahasan yang lalu, di antara perbedaan antara Al-Ghafur dengan Al-Ghaffar, ya, bahwa Al-Ghaffar menunjukkan lebih mendalam daripada Al-Ghafur. Al-Ghaffar lebih mendalam daripada Al-Ghafur. Atau kalau kita mau bedakan, bahwasanya Al-Ghafur itu mengampuni, memaafkan dosa-dosa, menutup dosa-dosa yang besar-besar, hatta yang paling besar sekalipun. Adapun Al-Ghaffar, ya, Al-Ghaffar mengampuni dosa-dosa sebanyak apapun, ya, sebanyak apapun. Kalau Al-Ghafur mengampuni dosa-dosa, ya, sebesar apapun. Kalau Al-Ghaffar sebanyak apapun, dari jenis jumlahnya sebanyak apapun. Ini diantara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Kemudian pembahasan berikut adalah samaratul iman bihadhihi al-asma al-karimah, ya, buah keimanan kepada nama-nama yang mulia ini. Baik. Penulis mengatakan, man arafa maghfiratallah li'ibadihi ala dhulmihim wa 'azima 'afwihi anhum. Siapa yang mengetahui, siapa yang mengenal ampunan Allah untuk para hambanya ala zulmihim, atas kedoliman, atas dosa-dosa para hamba tersebut, wa azima afwihi, dan begitu besarnya ampunan atau pemaafan Allah Subhanahu wa taala anhum, atas mereka, ma isaatihim, ya, padahal banyak dosa kesalahan yang mereka lakukan, faqad arafa janiban aziman min sifatillahi ta'ala, maka tentu dia akan mengetahui keagungan, sisi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikianlah kalau orang sudah mengetahui, ya, tentang ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan besarnya pemaafan Allah kepada hamba, tentu dia akan mengetahui agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, agungnya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat-sifat tersebut, yang pertama, la yaghfiru dzunub ilallah. Ini poin-poin penting, yakni buah keimanan kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghaffar dan Al-Ghafur, yaitu la yaghfiru dzunuba ilallah. Artinya, tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia selain Allah, makhluk manapun, yang mengampuni dengan kesempurnaan pengampunan seperti Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 135, wa may yaghfirudz dzunuba illa ilallah. Dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula disebutkan di dalam doa yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Ya. Di dalam doa yang disebut dengan Sayyidul Istighfar, puncaknya istighfar, disebutkan wa abu bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Ya. Lengkapnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu abu laka bi ni'matika alayya fa abu bidzanbi faghfirli fa innahu wa abu bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Ya. Yani aku kembali dengan membawa dosaku ya Allah, lalu ampunilah aku karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya, itu Sayyidul Istighfar, puncaknya istighfar, penghulunya istighfar. Jadi lafaz istighfar yang paling afdal ya Sayyidul Istighfar itu. Ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika la wa abu bi dzanbi faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni. La abu laka bi abu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ya, bahwasanya Rabbmu, yakni Allah Subhanahu wa taala adalah wasi'ul maghfirah. Artinya ampunannya yang luas. Ini tidak terbatas. Demikian luas ampunan Allah. Dan itu disebutkan dalam surah An-Najm ayat yang ke-32. Allah Ta'ala berfirman, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu Allah Subhanahu wa taala yang luas ampunannya. Ya. Dan juga disebutkan dalam hadis qudsi bagaimana besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibna Adam, wahai bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, kata Allah, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau doa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni engkau ala ma kana minka, apapun dosamu, wala ubali, aku enggak peduli, kata Allah. Apapun dosamu, aku enggak peduli. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, kata Allah, law balaghat dhunubuka 'anana as-sama', seandainya dosamu itu mencapai langit, subhanallah. Padahal enggak ada dosa sampai mencapai langit. Tapi kata Allah, seandainya dosa-dosamu itu mencapai langit, summa astaghfartani, lalu engkau mohon ampun kepadaku, summa astaghfartani ghafartu laka, aku akan ampuni engkau, kata Allah. Subhanallah. Jadi seandainya dosa mencapai langit, ya, law balagat dhunubuka anana as-sama', seandainya dosamu nyampe ke langit, summa astaghfartani, lalu engkau mohon ampun kepadaku, aku ampuni, kata Allah. Ghafartu lak, ampuni engkau. Subhanallah, betapa luas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dari karunia Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, seandainya engkau mati, ya, yakni ataitani, yang kau mati mendatangi aku, bertemu dengan aku dengan membawa dosa. Berapa dosanya? Biqurabil ardi khataya, membawa dosa sepenuh bumi, dosa dibawa. Subhanallah. Tentu ini asal dosa selain kesyirikan, ya. Summa laqitani, maka syaratnya lalu engkau mati, la tusyriku bi syai'an, tidak berbuat syirik sedikit pun,
la ataituka biqurbiha maghfiratan, aku akan mengampunimu sepenuh bumi pula. Subhanallah. Demikian agungnya para jemaah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala luas rahmatnya. Fa innallaha wasi'at rahmatuhu kulla syai. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rahmatnya meliputi segala sesuatu. Wa maghfiratuhu a'zamu min kulli dhanbin, dan ampunan Allah, maghfirah Allah lebih agung daripada setiap dosa-dosa atau semua dari dosa-dosa. Ya. Sebagaimana tadi Allah sebutkan dalam hadis qudsi. Kemudian yang ketiga, samarat al-iman bihadhil asma' al-karimah, buah keimanan kepada nama Allah yang mulia Al-Ghaffar dan Al-Ghafur adalah yang ketiga, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Subhanallah. Hatta dosa syirik sekalipun. Jadi kalau maksud dosa syirik tidak diampuni oleh Allah, yakni kalau terbawa mati, dan dosa di bawah kesyirikan kalau terbawa mati, Allah akan mengampuninya. Ya, bagi siapa yang Allah kehendaki tentunya. Bisa jadi Allah azab sesuai dengan dosanya, atau Allah mengampuninya. Karena akidah ahli sunnah wal jamaah, kalau ada orang meninggal dunia mati membawa dosa selain kesyirikan atau dosa di bawah kesyirikan, maka itu adalah tahtal masyiah. In syaa adzabahu wa in syaa ghafara lah. Yani di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, Allah ampuni dia. Kalau Allah menghendaki untuk mengadab, Allah adab dia. Namun tidak kekal di dalam neraka. Makanya Nabi mengatakan, yakhruju minan nar qaumun, akan keluar kaum dari neraka bi syafaati, dengan sebab syafaat, kata Rasulullah. Siapa mereka? Mereka usatul muwahhidin, mereka orang-orang yang bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik namun membawa dosa. Usat, yakni membawa dosa. Yang dosa itu bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya, lalu harus mengazabnya, namun tidak kekal di neraka kalaupun harus diazab. Ini adalah antara keistimewaan tauhid. Ini tauhid itu adalah menyebabkan seseorang tidak kekal di dalam neraka in dakhalaha, kalau dia memasuki neraka tersebut. Ya, adapun syirik, waliyadzubillah, syirik besar apalagi, ya, akan menyebabkan kekal di neraka. Nasallahu salama wal afiyah. Baik. Famahma 'azamat dzunubul 'abdi, sebesar apapun dosa para hamba, fa inna maghfiratallah wa rahmatahu a'zam minha, maka sesungguhnya maghfirah Allah, rahmat Allah lebih agung lagi dari dosa-dosa hamba. Ingat ini, dosa sebesar apapun, maghfirah Allah lebih luas lagi, lebih besar lagi. Bal wa min kulli syai, bahkan dari segala sesuatu. Ya. Fala yaqnatu min rahmatillahi, maka janganlah putus asa dari rahmat Allah. Wala yai'asu min afwihi wa ghufranihi ahadan abada, maka tidak boleh, jangan pernah ada siapapun yang putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah kita sebutkan, ada dalam Quran yang disebut oleh para ulama arja ayatin fi kitabillah, ayat yang paling memberikan harapan, ayat yang sangat diharapkan, ayat yang menggembirakan dalam Quran itu surah Zumar ayat 53. Dalam surah Zumar ayat 53 Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadi, katakan Muhammad, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka, yang telah berbuat dosa dan maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, seluruh, termasuk syirik, termasuk dosa kufur. Kalau dia bertobat, Allah ampuni dosa kesyirikan, dosa kufuran. Lalu Allah mengatakan, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah Allah Ghafurur Rahim. Perhatikan para jamaah, kata para ulama di sini, innahu huwa al-Ghafuru ar-Rahim. Ya, al-Ghafuru ar-Rahim.
ketika domir kata ganti itu dicantumkan seperti di sini huwanya dicantumkan, padahal tidak harus dicantumkan pun sudah memenuhi makna Al-Ghafur Ar-Rahim. Yang dimaksud adalah dia Allah, tapi ketika dianya huwanya dicantumkan lagi, ini untuk menunjukkan penguat. Yani Allah itu benar-benar Al-Ghafur, benar-benar Ar-Rahim. Ya. Baik. Kemudian di dalam ayat ini Ibnu Abbas menafsirkan surah Zumar ayat yang ke-53 ini. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi hadhihi al-ayah. Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya di dalam atau tentang ayat ini, faqad da'allahu ila magfiratihi, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengajak di sini. Dalam ayat ini Allah menyeru untuk menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, kepada magfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka man za'ama anna al-masih huwa Allah wa man za'ama anna al-masih huwa ibnullah wa man za'ama anna Uzair ibnullah wa man za'ama anna Allah faqir. Perhatikan, wa man za'ama anna yadallah maglulah, maka siapa yang mengklaim bahwa Al-Masih itu adalah Allah, siapa yang mengklaim bahwasanya Al-Masih adalah anaknya Allah, siapa yang mengklaim bahwasanya Uzair anak Allah, sebagaimana kata orang-orang Yahudi, "Man zama anna Allah faqir", siapa yang mengklaim bahwasanya Allah itu fakir atau miskin, sebagaimana klaimnya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi, orang kafir, mereka jangankan Nabi Muhammad SAW yang dihina, hatta Allah pun tidak luput dari cercaan hinaan mereka, orang-orang kafir. Maka tidak heran para jemaah sekalian kalau ada orang kafir menghina Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu memang kebiasaan dan itu tugas mereka. Bukan orang kafir kalau tidak menghina Allah, tidak menghina Rasul. Ya. Bahkan pada hakikatnya dengan mereka kufur, dengan mereka tidak beriman, mereka sudah dikatakan menghina Allah, menghina Rasul. Bahkan orang-orang Yahudi apa kerjaan mereka? Membunuh para nabi. Ya. Mereka membunuh para nabi. Nah, lalu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa man zama anna yadallahi maglulah, siapa yang mengklaim bahwasanya tangan Allah itu terbelenggu, wa man zama anna Allah thalithu thalathah, maka siapa yang mengklaim bahwasanya Allah itu adalah trinitas, yaqulullahu ta'ala lihaula, Allah berfirman kepada mereka semuanya. Kata Allah, afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunah, apakah mereka tidak taubat kepada Allah, tidak mohon ampun kepada Allah, wallahu ghafur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Allah lagi Maha Penyayang, dalam surah Al-Maidah ayat 74. Jadi kepada mereka semua itu yang disebutkan tadi oleh Imam oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, siapa yang sudah menghina Allah, mengatakan Allah Isa adalah Allah, Isa adalah anaknya Allah, Uzair adalah anak Allah, siapa yang mengatakan Allah fakir, Allah itu terbelenggu, Allah pelit, Allah Subhanahu wa taala bakhil, siapa yang mengatakan Allah trinitas, Allah seru mereka untuk taubat, Allah ampuni kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, summa da'ila taubati man huwa a'zam qawlan min haula. Kemudian Allah pun, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mengajak untuk taubat, menyeru untuk taubat kepada yang lebih dahsyat lagi dari apa yang mereka ucapkan, yaitu man qala ana rabbukumul a'la, itu yang mengatakan aku adalah Tuhan. Itu siapa? Fir'aun. Wa qala, dan Fir'aun yang mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu ada ilah kecuali aku, kata Fir'aun. Jadi Fir'aun yang ngaku Tuhan itu saja diajak, diseru untuk bertobat kepada Allah. Ini demikian luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Summa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man aisa ibadallahi minat taubah ba'da hadza, perhatikan, maka siapa yang putus asa dari rahmat Allah, siapa yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ba'da hada, setelah ayat ini
faqad jahada kitab Allah, maka sungguh berarti dia telah mengingkari kitab Allah. Kok bisa orang putus asa dari taubat kepada Allah padahal Allah menyeru di sini, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Maka putus asa dari rahmat Allah merupakan dosa besar dan itu bisa masuk kepada kekufuran, wal iyadu billah, nasallahu salama wal afiyah, na'udzu billahi min dzalik. Ya. Kemudian ada sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dibawakan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, inna aktsar ayatin fil Quran, sesungguhnya aktsar, kebanyakan ayat-ayat di dalam Al-Quran, farahan, ya, yang menggembirakan, ya, fi surati Al-Ghuraf, itu pada surah Az-Zumar ini, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, ya, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, wahai hambaku, siapa yang, subhanallah, dipanggil hamba. Jadi orang yang berbuat dosa Allah panggil dengan mesra. Orang yang berbuat dosa, yang telah menganiaya diri mereka, yang telah melampaui batas terhadap diri mereka, Allah panggil ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah. Allah tidak memanggil mengatakan wahai pendosa, wahai mujrimin. Tidak. Wahai orang yang hina berlumpur dosa, tidak, tapi Allah panggil ya ibadi. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwa al-ghafurur rahim. Ya. Nah, makanya Nabi SAW pun mengatakan dalam hadis Muslim, "Lau ya'lamu al-kafir ma 'indallahi minar rahmah." Seandainya orang kafir tahu bagaimana di sisi Allah berupa rahmat, seandainya orang kafir tahu bagaimana rahmat, kasih sayang di sisi Allah, ma qanata min jannatihi ahad, maka tidak ada seorang pun yang akan berputus asa dari masuknya ke dalam surga. Hatta syirik, sampai-sampai dosa syirik pun, yaghfiruhullahu liman taba, Allah ampuni bagi orang yang bertobat. Fama a'zama rabbana, demikian agungnya wahai Rabb. Wa ma akrama ilahana, ya Allah, demikian mulianya Engkau. Wahai Allah, demikian dermawannya Engkau, demikian pengasihnya Engkau, hai Allah, demikian kasih sayangnya Engkau kepada makhluk. Ya. Maka demikian di antara buah keimanan kita kepada nama Allah Al-Ghaffar, nama Allah Al-Ghafur, nama Allah Al-Ghafir adalah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, bahwasanya Allah mengampuni seluruh dosa. Berikutnya yang keempat, as-satru ala abdihi, Allah menutup, ya, menutup aib-aib para hambanya, ya. Disebutkan dalam hadis yang derajatnya hasan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha hayyun satirun yuhibbul haya was satr. Perhatikan di sini, sesungguhnya Allah itu hayy, Allah itu malu. Ini sifat malu disematkan bagi Allah. Dan malu ada dua, ada malu yang jelek, ada malu yang baik. Nabi pun pemalu. Disebutkan seluruh para nabi itu pemalu, lebih malu dari perawan yang dipingit. Itu para nabi, termasuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat yang disematkan kepada Allah, sifat malu, adalah sifat malu yang baik. Dan tentu malunya Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ini kaidah. Ini tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun, dan Allah maha sami', maha mendengar, Allah maha melihat. Tidak masalah Allah memiliki sifat-sifat seperti makhluk, ya. Artinya sama dalam nama, Allah malu, makhluk pun malu. Namun hakikatnya, kaifiatnya berbeda tentunya. Karena laisa kamitslihi syai', tidak serupa sifat Allah sesuatu pun
Allah dengan makhluk. Di sini Nabi mensifati Allah, imani kita wajib. Jangan ditakwil, oh mungkin malu bukan itu maknanya. Malu yang apa makna malu yang lain? Malu ya malu. Malu ya malu, maknanya sesuai dengan yang kita pahami. Makna malu ya malu. Makna wajah Allah ya wajah, kita paham apa makna wajah. Wajah bukan kaki, kaki bukan tangan. Wajah. Namun wajah Allah dengan wajah makhluk laisa kamitslihi syai', enggak serupa. Tidak sama selama-lamanya dan wajib tidak sama. Karena kalau sama berarti telah menghina Allah. Menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk yang banyak dengan kekurangan yang tidak sempurna. Wajah Allah sempurna sesuai dengan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu satirun, Allah yang Maha menutup. Yuhibbul hayya, Allah yuhibbul hayya was-satra, Allah mencintai malu, Allah mencintai as-satr, penutupan. Nah, jadi kita pun dianjurkan untuk menutup aib-aib saudara kita, jemaah. Ini kalau kita tahu saudara kita punya aib, punya sesuatu yang jelek, yang buruk, ada berita kabar buruk, tutup. Jangan dibongkar. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man satara musliman fi dunya satarahu Allah yaumal qiyamah." Siapa yang menutup aibnya seorang muslim di dunia, Allah menutup aibnya kelak di akhirat. Ya. Taib, kemarin ada hadis qudsi, ada hadis yang menunjukkan bagaimana Allah di akhirat menghisab para hamba, ya. Menghisab para hamba. Jadi hamba dipanggil, lalu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibongkar, tidak diperlihatkan kepada hamba-hamba yang lain, itu kelak di padang mahsyar. Lalu Allah bertanya kepada hamba tersebut, ya, alimtu dzanba kadza wa kadza kadza wa kadza, kamu tahu dosa ini, dosa itu, kamu telah melakukan ini dan itu, ya. Fa yaqulu na'am, kata hamba, iya ya Allah. Fa yuqarriruhu thumma yaqulu, lalu hamba itu ketika mengaku, lalu Allah mengatakan, inni satartu 'alaika fid dunya fa ana aghfiruha lakal yaum. Dulu dosamu di dunia aku tutup, kata Allah, dan hari ini pun aku ampuni dosamu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala as-satru ala 'abdihi. Allah Maha menutup aib-aib para hamba. Wa idza satarallahu mu'minan fid dunya fakadzalik yasturuhu yaumal qiyamah. Apabila Allah menutup aibnya seorang mukmin di dunia dari dosa-dosanya, demikian pula di akhirat Allah Subhanahu wa taala menutupnya. Ya, dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasturullahu ala 'abdin fid dunya, tidaklah Allah menutup aibnya seorang mukmin di dunia. Ya, la yasturullahu ala 'abdin fid dunya, tidaklah Allah menutup aibnya seorang mukmin, seorang hamba di dunia, illa satarahu Allah yaumal qiyamah, kecuali Allah pun akan menutup aibnya di hari kiamat. Demikian pula dalam hadis yang tadi disebutkan, orang yang menutup aibnya seorang mukmin, seorang muslim, saudaranya, Allah tutup. Al jaza min jinsil amal, balasan tergantung apa? Tergantung amal. Ya, balasan tergantung amal perbuatan. Kata Nabi SAW, man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, Allah menutup aibnya kelak di hari kiamat. Nah, bahkan Allah mencela, agama melarang seorang muslim mencari-cari aib saudaranya untuk apalagi dibongkar. Ya, wa yadhumu man yatattaba' auratil muslimin. Allah, agama mencela siapapun dia, orang Islam yang mencari-cari kesalahan orang lain. Maka kalau hidup jangan kepo. Itu orang kadang kepo untuk mencari aib supaya nanti disebarkan. Wa yafdahu amrakum wa yakshifu satrahum. Ya, dia bongkar, dia buka aib, dia buka cacat, apalagi di share di media, wal iyadu billah. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengancamnya dalam sebuah hadis. Kata Nabi, ya ma'syara man amana bilisanih wa lam yadkhulil imanu qalbah la tagtabul muslimin
Wahai sekalian manusia yang aman dari lisannya, ya, yang aman atau yang beriman dengan lisannya namun tidak masuk iman di hatinya. Ya, yang beriman di lisannya namun tidak masuk di hatinya iman itu. La taghtabul muslimin. Janganlah berbuat gibah terhadap kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim. Jangan mengikuti aurat. Jadi aurat maksudnya kesalahan-kesalahan. Mengikuti kelemahan-kelemahan. Fa innahu man yattabi' auratihim, karena siapa yang mengikuti, ya, yakni mencari-cari kesalahan, yattabi'illahu auratahu, Allah akan cari-cari pula kesalahannya. Ya. Wa man yattabi' auratahu, dan Allah kalau sudah cari-cari kesalahannya, yakni Allah hisab, yafdhahu fi baitihi, Allah bongkar. Ya. Yafdhahu fi baitihi, Allah bongkar di rumahnya sendiri. Artinya orang itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala hatta dari rumahnya, wal iyad billah. Maka demikian mulianya, ya, seorang yang menjaga aurat aib saudaranya. Kemudian faedah yang kelima atau buah yang kelima dari buah keimanan kepada nama Allah Al-Ghaffar dan Al-Ghafur adalah innallaha yuhibbut tawabin. Ya. Baik. Ada 11 poin berjemaah. Kita sampai sini saya dulu. Nanti kita lanjut. Itu yang kelima, nanti ya kita lanjutkan mulai poin yang kelima insyaallah. Nah, yaitu innallaha yuhibbut tawabin, bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Ya. Baik, ini diantara buah keimanan kita kepada nama Allah Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu salamu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.